Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Diagi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031111220010. Di sini saya akan membahas materi mengenai tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan dengan studi kasus PT Megasari Makmur dengan produk HIT-nya. Dengan tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah Corporate Governance. Nah, langsung saja ke materinya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau sering disebut juga dengan CSR menurut World Business Council of Sustainable adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap akuntabilitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Kemudian ada 3 jenis kepentingan publik yang cenderung terabaikan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu perusahaan sering hanya fokus pada pemegang saham atau shareholder sehingga mengabaikan masyarakat sekitar. Lalu ada dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan meningkat dan dirasakan oleh masyarakat, sementara keuntungannya hanya dinikmati oleh pemegang saham saja. Dan juga masyarakat kesulitan menuntut ganti rugi karena belum ada regulasi yang jelas yang mengatur akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan kepada publik. Kemudian mengenai corporate citizenship, yaitu cara pandang perusahaan dalam bersikap, berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak, baik pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan good corporate citizenship ini adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Kemudian ada budaya perusahaan, merupakan kumpulan nilai-nilai atau values dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Lalu nilai budaya yang diterapkan pada beberapa perusahaan ini ada beberapa contohnya. Yang pertama pada PT Timah. PT Timah tersebut menetapkan nilai-nilai budaya seperti solidaritas, keterbukaan, dan juga integritas. Kemudian PT Krakatau Steel juga menerapkan nilai-nilai budaya seperti kompeten, integrity, reliable, dan inovatif. Dan juga PT Bukit Asam. Mereka menerapkan nilai-nilai seperti percaya, terbuka, positif, rasional, serta sadar biaya dan lingkungan. Kemudian selain itu ada juga mengenai moral bersih, transparan, dan profesional atau disingkat juga dengan BTP. Gerakan moral bersih ini memiliki istilah bersih atau clean yang terkandung nilai integritas, kredibilitas, kejujuran, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat juga dengan KKN. Lalu ada gerakan moral transparan, dari istilah transparan terkandung nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, serta keterbukaan, dan juga auditable. Dan juga yang terakhir mengenai gerakan moral profesional. Nah, dalam istilah profesional terkandung nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan. Kemudian mengenai etika bisnis. Nah, etika sendiri yaitu sekumpulan nilai atau value atau norma yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut. Nah, etika bisnis sendiri merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis serta mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, ada juga nih standar mengenai etika bisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis dengan karyawan atau pekerja. Salah satu contohnya yaitu harus menghormati hak asasi manusia, hak pribadi, hak profesional, serta peraturan yang berlaku. Kemudian memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi suku, agama, ras, atau gender. Lalu menghargai karyawan sebagai modal instansi, meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Kemudian ada etika bisnis dengan rekanan atau pemasok, yaitu memprioritaskan barang dan jasa dalam negeri, melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan rekam jejak rekanan, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan dengan pemasok. Lalu etika bisnis dengan konsumen, yaitu menghormati hak konsumen secara peraturan, memenuhi komitmen terkait kualitas, harga, dan layanan purna jual, menjaga kerahasiaan dan data konsumen. Selanjutnya etika bisnis dengan pesaing atau kompetitor, tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, menghindari perjanjian atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum, melarang rangkap jabatan di direksi atau komisaris di perusahaan kompetitor. Selanjutnya etika bisnis dengan investor atau kreditor. Tentunya memilih kreditor dan investor berdasarkan kredibilitas dan reputasi, memberikan informasi aktual, faktual, dan transparan, menyusun perjanjian berdasarkan prinsip keadilan dan win-win solution. Kemudian etika bisnis dengan masyarakat sekitar, yaitu menjalankan program sosial, pendidikan, dan keagamaan yang bermanfaat, memberikan prioritas bantuan perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan mendukung pembinaan UKM dan koperasi yang selaras dengan bisnis perusahaan. Lalu etika bisnis dengan penyelenggara negara atau pemerintah, menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif berdasarkan kejujuran, tidak memberikan imbalan kepada pejabat negara untuk mempengaruhi keputusan, dan juga mendukung program pemerintah di berbagai bidang seperti pendidikan dan sosial. Lalu etika bisnis dengan organisasi profesi, yaitu mematuhi standar yang ditetapkan organisasi profesi, memberikan perlakuan adil terhadap organisasi profesi, memberikan peluang pengembangan bagi organisasi profesi. Dan juga yang terakhir etika bisnis dengan media massa, berperang pada nilai kebenaran dan juga keterbukaan informasi, menjalin kerjasama berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, melarang pemberian atau penerimaan imbalan kepada media massa. Kemudian ada standar etika profesi akuntan manajemen. Yang pertama yaitu kompetensi. Nah, kompetensi ini akuntan manajemen harus menjaga pengetahuan, mematuhi hukum dan standar, serta menyusun laporan yang jelas dan andal. Kemudian mengenai kerahasiaan. Dalam standar ini mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi yang rahasia, kecuali ada otoritas dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Lalu ada integritas.
Dalam aturan ini mengharuskan akuntan manajemen untuk menghindari konflik kepentingan, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Dan yang terakhir yaitu objektivitas, mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Kemudian kita masuk ke studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya yaitu HIT. Nah, dari latar belakang masalahnya, obat nyamuk HIT ini pertama kali diproduksi oleh PT Megasari Makmur pada tahun 1996. Perusahaan ini berkolaborasi dengan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, dan memproduksi berbagai produk lain seperti tisu basah dan pengharum ruangan. HIT ini diperkenalkan sebagai obat nyamuk yang murah dan tangguh untuk kelasnya. Selain dipasarkan di Indonesia, produk ini juga diekspor ke luar negeri. Namun, produk HIT ini dinyatakan berbahaya karena mengandung zat aktif Provoxur dan diklorvos yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius seperti keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, kanker hati, dan kanker lambung. Nah, infeksi yang dilakukan oleh Komisi Pestisida dan Departemen Pertanian menemukan penggunaan pestisida berbahaya dalam produk ini. Produk HIT ini yang berbahaya meliputi jenis semprot, yaitu HIT 21A dan cairan isi ulangnya yaitu HIT 17L. Nah, laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pada 11 Juni 2006 mencatat kasus keracunan yang dialami seorang pembantu rumah tangga setelah menghirup udara yang telah disemprotkan dengan obat nyamuk HIT ini. Kita masuk ke analisis permasalahannya. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan seringkali didistribusikan ke berbagai pihak. Tindakan perusahaan adalah hasil kolaborasi sejumlah individu, sehingga memunculkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, pandangan tradisional menyatakan bahwa individu yang secara sadar dan bebas mengambil bagian dari tindakan perusahaan bertanggung jawab secara moral. Namun, kritikus berpendapat bahwa dalam kelompok terorganisasi seperti perusahaan, tanggung jawab moral terletak pada kelompok itu sendiri, bukan individu di dalamnya. Dalam kasus ini, PT Megasari Makmur melanggar prinsip etika bisnis, yaitu kejujuran dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang kandungan berbahaya dalam produk HIT ini. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan efisiensi biaya dan keuntungan daripada keselamatan konsumen. Lalu penyelesaian masalah yang dilakukannya, PT Megasari Makmur berkomitmen menarik produk HIT dari pasar dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan tentunya produk ini telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Departemen Pertanian pada 8 September 2006, serta izin distribusi dari Departemen Kesehatan pada 22 September 2006. Ada juga beberapa pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur, yaitu Pasal 4 ayat 1 konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Pasal 4 ayat 3 yaitu konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur. Pasal 3 ayat 2 yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang. Pasal 8 ayat 1 dan 4 yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai standar dan harus menarik barang tersebut dari peredaran. Dan pasal 19 ayat 1 sampai 3 yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Jadi kesimpulannya, pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan konsumen. Pengabaian ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan daya saing industri Indonesia di pasar internasional. Meskipun perusahaan ini telah meminta maaf dan menarik produk dari pasar, tindakan tersebut dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Nah, sarannya perusahaan harus lebih mengutamakan keselamatan konsumen dengan memberikan informasi yang jelas dan juga jujur terkait produk yang dipasarkan. Selain itu, perusahaan juga perlu memprioritaskan kualitas produk, bukan hanya harga yang kompetitif. Kepercayaan konsumen terhadap produk adalah aset jangka panjang yang berharga yang dapat diperoleh dengan menjaga etika bisnis dan juga transparansi. Kemudian ada beberapa pelanggaran good corporate governance yang dilakukan perusahaan, yaitu mengenai prinsip transparansi. PT Megasari Makmur ini tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, dan transparan kepada konsumen mengenai kandungan zat berbahayanya. Yang kedua, perusahaan juga gagal memberikan instruksi penggunaan yang lengkap dan akurat pada produk mereka, seperti peringatan untuk menunggu 30 menit seperti penyemprotan sebelum memasuki ruangan. Yang kedua yaitu mengenai prinsip akuntabilitas. Tidak ada tindakan yang mencerminkan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan produk tersebut terhadap kesehatan konsumen. Lalu tanggung jawab perusahaan terhadap keluhan konsumen baru dilakukan setelah adanya tekanan publik dan laporan hukum, menunjukkan kelemahan dalam mekanisme internal untuk menangani resiko. Kemudian masuk ke prinsip responsibilitas, yaitu PT Megasari Makmur gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman digunakan sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Perusahaan juga melanggar hukum yang mengatur keamanan produk dan perlindungan konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu masuk ke prinsip independensi, yaitu keputusan perusahaan untuk tetap memproduksi dan mendistribusikan produk dengan kandungan berbahaya menunjukkan adanya pengaruh kepentingan internal, seperti mengejar laba tinggi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen dan reputasi perusahaan, dan juga tidak adanya mekanisme independen yang mengawasi kepatuhan terhadap standar keselamatan produk. Masuk ke prinsip terakhir, yaitu prinsip keadilan. Perusahaan tidak memberikan perlindungan yang setara kepada konsumen dengan menjual produk yang mengandung zat berbahaya tanpa memberikan informasi memadai. Kemudian hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan bebas dari resiko kesehatan diabaikan demi kepentingan ekonomi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.